Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ikhwanal muslimin rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, penuntun kita, mursyid kita yang kelak kita mengharapkan syafaatnya di yaumul qiyamah, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga untuk keluarganya, para sahabatnya dan segenap pengikutnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khotib mengajak berwasiat sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita laksanakan apa yang telah Allah perintah, dan demikian pula kita tinggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah adalah sebaik-baik bekal yang harus senantiasa kita usahakan agar kehidupan kita dunia dan kehidupan kelak di akhirat mendapatkan ridha dari Allah dan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kita semua untuk mentafakuri dan mensyukuri dua nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, baik sebagai pribadi maupun kita sebagai bangsa. Yang pertama adalah nikmat Islam. Nikmat Islam adalah nikmat yang begitu berharga, begitu penting bagi kita sebagai pribadi maupun sebagai bangsa. Islam adalah nikmat yang sempurna, nikmat yang tidak ada nikmat lain yang melampaui kehebatan daripada nikmat yang satu ini, dan Allah telah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3 dengan jelas, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'amati wa raditu lakumul islam madinah. Di dalam ayat itu Allah menyebut Islam itu adalah nikmat yang sempurna, nikmat yang mencukupi untuk kita sekalian, dan nikmat yang Allah ridhoi untuk kita sekalian. Alhamdulillah, Allah karuniakan Islam kepada kita menjadi agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Tinggal sekarang bagaimana kita sebagai pribadi dan sebagai bangsa yang telah menerima nikmat Islam untuk dapat melaksanakan Islam sebagaimana yang seharusnya. Kita jadikan Islam sebagai tuntunan, pedoman dalam seluruh segi kehidupan kita. Karena dengannya lah Allah akan turunkan kebaikan. Karena dengannya lah Allah akan turunkan keberkahan kepada kita sebagai pribadi dan sebagai bangsa. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 96 mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya satu bangsa mereka beriman dan bertakwa, sekiranya suatu bangsa menjalankan Islam dengan sebenarnya, maka Allah berjanji la fatahna alaihim
barokati minas sama'i wal ard. Pasti aku akan bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Ini janji Allah. Kalau kita sebagai bangsa yang telah Allah karuniakan Islam dan kita jalankan Islam, maka pasti kita akan menjadi sebuah negeri yang penuh dengan keberkahan, negeri yang aman, negeri yang adil, negeri yang makmur, bahkan dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari hadirin, sebagai pribadi dan sebagai bangsa, kita syukuri nikmat Islam dan berusahalah kita terapkan Islam dalam seluruh segi kehidupan kita, agar benar Islam menghadirkan keberkahan bagi kehidupan kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai bangsa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang Allah muliakan. Lalu yang kedua, nikmat yang harus kita tafakuri dan kita syukuri adalah nikmat kemerdekaan, al-istiqlal. Dan tinggal beberapa hari kita akan peringati nikmat kemerdekaan sebagai bangsa yang lepas dari penjajahan kolonial, yang menurut sejarah disebutkan bahwa bangsa kita ini dijajah 350 tahun, dan akhirnya Allah berikan kemerdekaan kita, Allah berikan kebebasan kepada kita. Dan ini semua adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sadari. Itulah sebabnya para pendiri bangsa ini menyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kalau kita cermat dan seksama membaca bait yang ketiga, alinea ketiga dari pembukaan ini, jelas karunia kemerdekaan adalah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, karunia yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Maka mari kita syukuri dan mari kita manfaatkan nikmat kemerdekaan dengan kita mengisi berbagai ruang, berbagai aspek, berbagai segi yang bisa mampu kita lakukan untuk kemajuan bangsa dan negeri yang kita cintai ini. Mari kita menjadi insan, menjadi manusia-manusia yang hebat, baik kita sebagai muslim maupun kita sebagai bangsa yang begitu besar. Di dalam sebuah keterangan jamaah sekalian, bagaimana kita menjadikan diri kita menjadi manusia yang unggul, dan ini harus kita ciptakan, harus kita wujudkan dalam rangka kita mengisi nikmat Islam, nikmat kemerdekaan yang begitu besar yang telah Allah berikan kepada kita. Dalam sebuah kitab dinyatakan bahwa yuqalu, diriwayatkan bahwasanya ada 5 perkara man kana fihi afdalun nas, sebaik-baik manusia, seunggul-unggulnya manusia, sehebat-hebatnya manusia, man kana fihi adalah seseorang yang ketika ada dalam dirinya khamsu khisalin, 5 perkara. 5 perkara ini menjadi satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan karunia Islam dan diberikan karunia kemerdekaan, di mana kita mengisi kemerdekaan dan memanfaatkan nikmat Islam untuk menjadikan kita manusia-manusia yang unggul. Dan disebutkan dalam riwayat tadi, man kana fihi khamsu khisalin, ada 5 perkara yang harus ada pada diri kita agar kita menjadi afdalun nas, manusia hebat, manusia unggul, manusia yang paripurna. Yang pertama adalah ayyakuna ala ibadati rabbih muqabbilan. Kita harus menjadi manusia yang senantiasa bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Islam, mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sadari bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan tugas inti di mana Allah menciptakan kita di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini sudah kita hafal, bolak-balik kita membacanya, dan kita sudah mengerti isi dan kandungannya.
Tinggal bagaimana kita merealisasikan dalam kehidupan kita. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang tekun, yang giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat Islam dan nikmat kemerdekaan. Belum lagi negara kita sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila, sila pertama jelas ketuhanan yang Maha Esa. Apa artinya? Kita harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, bagaimana kita menjadi manusia unggul, mengisi kemerdekaan dan mensyukuri nikmat Islam? Ayyakuna naf'uhu lil khalqi zahiran. Adalah kita menjadikan diri kita sebagai sosok manusia yang bisa menghadirkan banyak manfaat bagi orang lain. Kata Nabi dalam hadisnya, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Maka kita sebagai anak bangsa, berkiprahlah, lakukanlah, bergeraklah untuk menghadirkan sesuatu yang berguna untuk bangsa ini, berguna bagi orang lain, bahkan berguna untuk agama. Karena sebaik-baik manusia, manusia yang hebat, manusia unggul adalah yang bisa memberikan kemanfaatan. Mungkin dengan ilmu kita, mungkin dengan harta kita, mungkin dengan pangkat dan jabatan kita, atau bahkan hatta dengan sekedar doa sekalipun kita memberikan manfaat, berkontribusi. Ini hadirin, manusia yang unggul, hidupnya memberikan manfaat untuk orang lain, untuk bangsanya, untuk negaranya, dan untuk agamanya. Lalu yang ketiga, sosok manusia yang unggul sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat Islam dan kemerdekaan adalah ayyakuna nasu min syarrihi aminin. Orang yang hebat, orang yang unggul adalah orang lain aman, terjaga, terpelihara dari keburukan-keburukannya. Apa artinya? Orang yang hebat, orang yang unggul adalah dia tidak melakukan perkara-perkara, perbuatan-perbuatan atau sesuatu yang bisa merugikan orang lain. Tidak jahat, tidak culas, tidak korup, tidak jahat. Itulah orang yang hebat. Dan kita prihatin hadirin, bagaimana kondisi bangsa kita. Begitu banyak mereka, para aparat, para pejabat yang diberikan amanah, tapi ternyata mereka berkhianat, korupsi di mana-mana. Tak takut dengan mereka jahat terhadap rakyat, mengambil apa yang bukan haknya. Jamaah sekalian, orang yang hebat, orang yang unggul adalah mereka yang tidak melakukan kejahatan terhadap orang lain. Orang lain aman, orang lain terhindar dari keburukannya. Ayyakuna nasu min syarhi amin. Itulah sebabnya Rasulullah juga mengatakan dalam sebuah hadis, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hebat adalah seseorang yang dimana muslim yang lain selamat dari ucapan dan perbuatannya. Artinya apa? Dia tidak berkata-kata yang buruk, dia tidak berbuat sesuatu yang buruk yang bisa merugikan orang lain, apalagi merugikan bangsa dan negaranya. Hadirin jamaah yang Allah muliakan. Lalu yang keempat, menjadi manusia yang unggul sebagai bentuk kita syukur kepada Allah atas nikmat iman Islam dan nikmat kemerdekaan adalah ayyakuna amma fi aidin nasi ayisan. Kita tidak iri terhadap nikmat yang didapat oleh orang lain. Tidak ada rasa dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Jamaah sekalian, betapa Rasulullah mengingatkan kepada kita agar kita menghindari namanya iri dan dengki ini. Di mana Rasul mengatakan iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhi oleh kalian sikap iri, dengki, tidak senang orang lain dapat nikmat. Karena sifat iri atau dengki akan menghilangkan pahala kebaikan, pahala amal soleh, sebagaimana api memakan kayu bakar. Semahal apapun kayu jati dan sejenisnya, kalau dia sudah dibakar hanya akan menjadi arang, menjadi abu, dan harganya sudah akan jatuh murah, tidak ada harganya. Begitulah ketika kita beramal tapi kita iri, kita dengki terhadap orang lain, maka ini juga akan menghapuskan nilai kebaikan, pahala kebaikan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jamaah sekalian, lalu yang kelima, orang yang unggul, orang yang hebat sebagai wujud syukur atas nikmat Islam dan nikmat kemerdekaan adalah ayyakuna lil mauti musta'idan. Dia senantiasa mempersiapkan diri untuk datangnya kematian. Itulah orang yang hebat. Dia punya visi jauh ke depan. Nabi mengatakan dalam hadisnya, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas,
Orang yang pintar adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia senantiasa beramal untuk bekal kematiannya. Apa artinya? Orang yang hebat adalah dia menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan dirinya, apalagi merugikan orang lain. Dan orang yang hebat, orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang selalu berbuat baik, selalu beramal soleh, baik dia kepada Allah dalam bentuk ibadah maupun amal soleh terhadap sesama, membantu, menolong, dan sebagainya. Dia akan isi waktunya, kehidupannya untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa mendatangkan manfaat untuk banyak orang. Inilah orang yang hebat, karena dia tahu bahwa apa yang dikerjakannya hari ini adalah sesungguhnya itulah bekal yang kelak untuk dia bawa ketika meninggalkan dunia ini saat kematian datang kepada dirinya. Jamaah sekalian, inilah diantara 5 tanda seseorang yang hebat, seseorang yang unggul, afdhalun nas, sebaik-baik manusia. Dan ini kita harus lakukan sebagai bentuk kita bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita sebagai pribadi maupun sebagai bangsa, yaitu adalah nikmat Islam dan nikmat kemerdekaan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dalam jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selamatkan bangsa dan negeri yang kita cintai ini agar kita menjadi satu bangsa dan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amma ba'du, fa ya ikhwanal muslimin rahimakumullah, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafaratal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Diluruskan dan dirapatkan safnya, diisi saf terdepan yang masih kosong terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika tabarak ismuka.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله أكبر سبحانك اللهم ربنا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك اللهم ربنا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.